Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ketemu lagi dengan Ibu Mai dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam bab 8. Kita khusus membahas tentang balok ya. Jadi pertemuan kita kali ini membahas tentang balok. Semoga kalian tetap semangat anak-anakku ya. Semoga tetap sehat semua kalian. Oke, sebelum Ibu mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan kalian dapat memahami definisi dan unsur-unsur balok. Yang kedua, memahami jaring-jaring balok. Yang ketiga, menentukan luas permukaan balok. Dan yang terakhir adalah menentukan volume balok. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kita bahas definisi dan unsur-unsur balok. Mungkin untuk materi balok ini juga tidak asing bagi kalian karena materi di sekolah dasar sudah didapat ya. Jadi di sini Ibu hanya mengingatkan kembali apa itu balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan, namun tidak semua sisinya sama besar. Ayo coba di sekitar kalian cari contoh benda yang menyerupai balok. Seperti apa balok? Ya, seperti itu ya. Salah satu benda balok itu adalah dalam kehidupan kita ada lemari baju ya, lemari, kemudian ada televisi ya, banyak lagi ya. Jadi balok di sini bagaimana cara memberi nama? Kita lihat sisi bawah A, B, C, D dan sisi atas apa tutup E, F, G, H. Maka balok di sini kita beri nama dengan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada balok ini ada lagi yang kita kenal dengan panjang rusuk ya. Ini rusuknya panjang ya. Kemudian yang kedua ada lebar, dan kelompok yang ketiga yaitu tinggi. Jadi kita bahas lagi nanti pada unsur-unsur baloknya ya. Oke, lanjutkan. Kita bahas tentang unsur-unsur balok. Yang pertama unsur yang sisi ya, sisi balok. Pada sisi balok itu memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Yang pertama kita bahas dari yang bawah ABCD. Sisi ABCD itu ukurannya sama dengan yang atas EF GH ya. Sisi ABFE di depan itu sama dengan sisi yang belakang CD HG. Sedangkan yang ketiga yaitu ADHE ya, sisi kiri sama dengan sisi kanan BC GF. Itu sisi-sisi pada balok. Unsur yang kedua yaitu rusuk balok ya. Pada balok memiliki 12 rusuk ya. Yang pertama kelompok panjang seperti yang Ibu jelaskan di depan ya. AB itu disebut dengan rusuk panjang. AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH ya. Kelompok panjang yang kita sebut dengan panjang. Kemudian kelompok yang kedua yaitu AD, BC, EH, FG, semua ukurannya sama. Ini yang disebut dengan lebar. Dan yang ketiga yaitu EA, AE sama dengan FB, CD dan DH, itu disebut tinggi balok. Ya, jadi yang vertikal itu adalah tinggi. Itu rusuk-rusuk pada balok. Unsur yang ketiga titik sudut balok. Pada balok memiliki 8 titik sudut yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G dan H. Jadi memiliki 8 titik sudut.
Kemudian kita bahas diagonal. Unsur yang keempat, diagonal pada balok. Ada 3 macam diagonal. Yang pertama diagonal sisi atau yang disebut diagonal bidang. Pada balok memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Seperti apa? Pada bidang depan belakang ada diagonal bidang AF dan BE. Kemudian pada sisi belakangnya ada diagonal DG dan CG. Pada bidang kiri dan kanan ada bidang diagonal AH dan DE, bidang diagonal bidang BG dan bidang diagonal CG. Pada bidang atas bawah ada bidang diagonal EG ya, kemudian bidang diagonal FH. Pada bagian bawah ada diagonal bidang AC dan diagonal bidang ya itu ya. Kemudian lanjut pada bidang diagonal balok. Pada balok memiliki 6 bidang diagonal yaitu di sini dari sisi atas bawah ada bidang diagonal AFGD dan BEHC. Pada sisi kanan kiri ada bidang diagonal AHGD GB dan DEFC. Sedangkan pada sisi depan belakang memiliki diagonal ACGE dan BDHE. Jadi bidang diagonalnya itu berbentuk segi 4. Oke, apa bisa dipahami anak-anakku? Kemudian lanjut diagonal yang ke-3 yaitu diagonal ruang. Pada balok memiliki 4 diagonal ruang yaitu berupa garis ya, garis AG yang berwarna hijau, garis HB yang berwarna merah, garis CE yang berwarna biru, dan yang terakhir garis DF yang berwarna kuning. Ini sama pada kubus. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas jaring-jaring balok ya. Pada jaring-jaring balok ini ya, di sini ibu sajikan sebuah balok, ibu buka ya. Ini yang kuning itu sisi depan belakang, yang merah sisi atas dan bawah, dan yang biru adalah sisi kanan dan kiri. Jadi balok ini kalau dibuka maka inilah yang disebut dengan jaring-jaring balok ya. Pada balok itu banyak sekali model jaring-jaring yang lain. Sini ibu sajikan beberapa contoh ya. Ada 2 pasang sisi yang ukurannya sama, jadi warna yang sama ini menunjukkan sisi yang ukurannya sama. Kalau kalian sering membuat kue, tempatnya kue atau yang dinamakan dengan kardus ya, maka sebelum menjadi kardus yang berisi kue tentunya seperti ini, baru kita ya buat menjadi sebuah kotak kue. Ini adalah model jaring-jaring balok. Oke, dilanjutkan. Menentukan luas permukaan balok. Di sini ibu sajikan gambar balok dengan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ibu buka, maka ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang perhatikan sisi 1, ini sisi atas ya. Ini ukurannya sama dengan sisi nomor 4 yaitu alas. Maka mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan sisi yang kedua itu sama dengan sisi yang ke-6 atau yang disebut sisi depan belakang. Maka luasnya adalah panjang kali tinggi. Sedangkan sisi yang ketiga dan yang 5 itu sisi kanan kiri yang ukurannya sama. Mencari luasnya maka lebar dikali tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan luas permukaan pada balok? Berarti 2 kali luas sisi alas ditambah luas sisi depan ditambah luas sisi samping. Luas sisi alas berarti 2 kali panjang kali lebar. Luas sisi depan panjang kali tinggi. Luas sisi samping lebar kali tinggi. Maka mencari luas permukaan balok tidak lain rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi, yang perkalian yang dikalikan terlebih dahulu dengan panjang. P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T adalah tinggi. Bagaimana anakku? Semoga bisa dipahami ya.
Sekarang Ibu lanjutkan cara menentukan volume balok. Ya, pada balok ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Volume tidak lain adalah isi dari balok. Maka mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian Ibu singkat dengan P kali L kali T. P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Volume satuannya berarti kubik. Itu anak-anakku. Kalau sudah, sekarang Ibu aplikasikan ke beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Maka tulis apa yang diketahui dari soal. Panjangnya 12, lebarnya 6, dan tingginya 4. Yang ditanya luas permukaan. Maka luas permukaan adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 6, kemudian panjang kali tinggi 12 kali 4, lebar kali tinggi 6 kali 4. Kalikan dulu, 12 kali 6 sama dengan 72, 12 kali 4 sama dengan 48, 6 kali 4 sama dengan 24, kemudian dijumlahkan. Jadi yang berada di dalam kurung dulu. Jumlahkan 72 tambah 48 ditambah 24 hasilnya 144. Kemudian dikali dengan 2 karena masing-masing sisi ada 2 yang ukurannya sama. Maka hasilnya adalah 288 cm persegi. Nah, mencari luas berarti cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut tidak lain 288 cm persegi. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua. Suatu balok memiliki luas permukaan 208 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, tentukan panjang balok tersebut. Ya, tulis apa yang diketahui. Yang ditanya adalah panjang. Yang diketahui adalah luas. Berarti kita gunakan luas permukaan balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Masukkan apa yang ada. Luasnya 208, 2 kali panjangnya tetap karena panjangnya yang ditanya, dikali lebarnya 8 ditambah panjangnya tetap kali tingginya 6, lebar kali tinggi 8 kali 6. Mana yang dikerjakan? Kalikan dulu. P kali 8 hasilnya 8P, P kali 6 hasilnya 6P, 8 kali 6 hasilnya 48. Duanya kemana Bu? Duanya pindah ruas ke kiri. Maka karena di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Kita hitung dulu pembagiannya. 208 dibagi 2 hasilnya 104. Kemudian 8P ditambah 6P karena suku sejenis kita jumlahkan menghasilkan 14P. 48 tetap. 48 dengan 14P tidak bisa dijumlahkan karena bukan suku sejenis. Lalu 48 itu kita gabungkan dengan 104. Maka 14P itu sama dengan 104 dikurangi 48. Maka 14P sama dengan 56. Berarti P Bu sama dengan 56 dibagi 14. Maka dihasilkan panjangnya adalah 4 cm. Jadi panjang balok tersebut tidak lain adalah 4 cm. Bagaimana? Semoga bisa dipahami. Kemudian Ibu aplikasikan ke contoh yang ketiga. Sebuah aula berbentuk balok yang berukuran 9 meter kali 7 meter dan 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Berapakah biaya pengecatan aula tersebut? Oke, tulis apa yang diketahui dari soalnya.
Jika ada ukuran balok seperti ini, maka 9 meter itu adalah panjang, 7 meter adalah lebar, dan 4 meter itu adalah tinggi ya. Biayanya 50.000. Yang ditanya adalah biaya pengecatan aula dinding ya. Maka sebelum kamu jawab, perhatikan dulu, ini adalah aulanya berbentuk sebuah balok. Perhatikan yang ditanya adalah dinding bagian dalam. Nah, perhatikan yang alas bawah dan tutup. Apakah kita mau ngecat juga? Tidak kan? Yang kita cat adalah 4 sisi yang di samping ini, sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Maka untuk sisi yang bawah luasnya panjang kali lebar. Kita tidak menghitung panjang kali lebar. Maka luas sama dengan 2 kali panjang kali lebarnya, kita tidak mencarinya, maka kita buat 0. Panjang kali tingginya 9 kali 4, dan lebar kali tinggi adalah 7 kali 4. Kalikan dulu 9 kali 4 36, 7 kali 4 28, dijumlahkan maka hasilnya 64, kemudian dikali dengan 2, maka luasnya adalah 128 meter persegi. Itu luas yang akan dicat. Sekarang biaya pengecatannya berapa? 50.000 dikali dengan luas yang dicat 128, maka hasilnya adalah 6.400.000 rupiah. Jadi biaya pengecatan dinding aula membutuhkan biaya sebesar 6.400.000 rupiah. Begitu ya cara menyelesaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalamnya adalah 2 meter. Berapa banyak air maksimal yang dapat ditampung kolam tersebut? Banyak air maksimal berarti yang ditanya adalah, ya, tulis dulu apa yang diketahui. Berarti yang ditanya tidak lain adalah volume atau isi dari kolam tersebut. Maka volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 5 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 2 meter. 5 kali 3 15 dikali 2, maka volumenya adalah 30 meter kubik. Kenapa kok kubik? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, karena yang ditanya volume atau isi, maka satuannya adalah meter kubik ya. Kalau meternya tergantung soal. Jadi banyak air yang dapat ditampung kolam tersebut tidak lain 30 meter kubik. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Semoga bisa. Oke, karena ibu sudah memberikan beberapa contoh, sekarang ayo kita berlatih. Yang pertama yaitu salin materi tersebut. Kemudian yang kedua ada sebuah soal ya, kolam berbentuk balok ukurannya sekian-sekian. Pertanyaannya adalah tentukan seluruh biaya pengecatan kolam tersebut ya. Yang kedua adalah banyak air maksimal yang dapat ditampung kolam tersebut. Oke, kalian cermati soalnya, perhatikan contoh-contoh yang tadi, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan ya. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Ibu kutip dari Imam Ghazali. Oke anak-anakku, salam sehat, salam sukses semua. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan membawa manfaat untuk kalian. Khairun nas anfa'uhum nas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.